Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzaki. Saya sebagai aslab elektronika semester 5. Di video ini, di modul 5, saya akan menjelaskan tentang filter pasif. Pengertian. Filter itu ialah suatu rangkaian yang berfungsi untuk melewatkan gelombang atau sinyal listrik pada batasan frekuensi tertentu. Sehingga apabila terdapat sinyal atau gelombang listrik dengan frekuensi yang lain yang tidak sesuai dengan spesifikasi filter, tidak akan dilewatkan. Rangkaian filter dapat diaplikasikan secara luas, baik untuk menyaring sinyal pada frekuensi rendah, frekuensi audio, frekuensi tinggi, atau pada frekuensi-frekuensi tertentu saja. Rangkaian filter pasif menggunakan komponen pasif, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor, atau disingkat RLC. Nah, untuk di modul 5 ini, kita hanya membahas 3 jenis filter, yaitu low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Yang pertama, low pass filter atau LPF. Digunakan untuk meneruskan sinyal berfrekuensi rendah dan meredam sinyal berfrekuensi tinggi. Sinyal dapat berupa sinyal listrik sebagai perubahan tegangan maupun data-data digital seperti citra dan suara. Nah, untuk lebih simpelnya, low pass filter ini hanya melewatkan frekuensi rendah saja. Sementara untuk frekuensi tinggi itu akan dihilangkan. Jadi semisal frekuensinya 10 Hz itu kan rendah, itu akan dilewatkan oleh si low pass filter ini. Sementara jika frekuensi tinggi seperti 10 kHz, 100 kHz, dan seterusnya, itu tidak akan dilewatkan, alias akan dihilangkan oleh rangkaian low pass filter ini. Nah, selanjutnya high pass filter. High pass filter ialah jenis filter yang melewatkan frekuensi tinggi, tetapi mengurangi amplitudo frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi cut-off. Nilai-nilai pengurangan untuk frekuensi berbeda-beda untuk tiap-tiap filter ini. Terkadang, filter ini disebut low cut filter, bass cut filter, atau rumble filter, yang juga sering digunakan dalam aplikasi audio. High pass filter adalah lawan dari low pass filter, dan band pass filter adalah kombinasi dari high pass filter dan low pass filter. Oke. Untuk rangkaian high pass filter ini ialah kebalikan dari low pass filter. High pass filter hanya melewatkan frekuensi tinggi. High pass filter hanya akan melewatkan frekuensi tinggi saja. Sementara untuk frekuensi rendah itu akan diblokir atau dihilangkan oleh rangkaian high pass filter ini. Untuk bedanya posisi. Untuk low pass filter, resistornya di jalur V-in, dan untuk high pass filter itu kapasitornya berada di jalur V-in. Di sini ada kata tetapi mengurangi amplitudo frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi cut-off. Itu artinya amplitudo frekuensi atau tingginya frekuensi itu akan direndahkan atau lebih rendah daripada frekuensi cut-off. Frekuensi cut-off itu ialah frekuensi yang menjadi batas untuk melewatkan atau menghalangi sinyal masukan yang mempunyai frekuensi yang lebih tinggi maupun frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi cut-off. Untuk posisi frekuensi cut-off ialah di sini. Untuk posisi frekuensi cut-off itu ada di sini. Setelah turunan ini, dari sinilah itu frekuensi akan mulai berubah, bisa itu turun, bisa itu naik, tergantung dari rangkaiannya, apakah itu rangkaian HPF atau LPF. Lanjut, yang terakhir ada band pass filter.
Bandpass filter adalah filter yang melewatkan sinyal dengan frekuensi tertentu yang dibatasi oleh frekuensi cutoff rendah dan frekuensi cutoff tinggi, dan meredam sinyal yang berada di bawah frekuensi cutoff rendah dan di atas frekuensi cutoff tinggi. Sebenarnya rangkaian bandpass filter ini terdiri dari antara HPF dan LPF. Hanya saja keduanya dirangkai secara paralel. Nah, untuk gelombang keluarannya itu seperti ini. Dia itu melewatkan frekuensi-frekuensi tertentu saja, tetapi tetap dibatasi oleh frekuensi cutoff rendah dan juga frekuensi cutoff tinggi. Sekarang kita masuk ke simulasi. Di sini kita lihat ada rangkaian low pass filter. Untuk inputnya kita pakai sinyal generator dan osiloskop untuk melihat output keluaran dan input masukan dari rangkaian ini. Setelah kita play, untuk levelnya itu bebas ya, mau dibuat berapa. Supaya lebih mudah, kita buat ke level 5 saja supaya kelihatan tinggi gelombangnya. Untuk frekuensinya kita atur sesuai yang ada di modul. Untuk low pass filter yang percobaan pertama itu 200 Hz. Yang gelombang kuning ialah gelombang input langsung dari sinyal generator, dan yang gelombang biru ialah gelombang output dari rangkaian low pass filter. Untuk hasilnya, input dan output itu terlihat sama, walaupun mungkin sedikit berbeda, sedikit saja, tetapi overall itu sama. Kenapa sama? Karena inputnya ialah 200 Hz dan rangkaian kita ini ialah low pass filter. Rangkaian ini akan melewatkan frekuensi yang rendah, yaitu 200 Hz. Kenapa kita bilang 200 Hz itu rendah? Itu sebenarnya tergantung dari nilai kapasitor. Kebetulan di modul 5 ini sudah disepakati nilai resistor dan kapasitornya yaitu segini, agar untuk memudahkan praktikan dalam membuat nilainya. Itu untuk low pass filter. Sedikit bereksperimen, bagaimana kalau kita inputkan frekuensi yang tinggi di low pass filter ini. Contohnya 4 kHz. Kita lihat output dari rangkaian ini ialah sangat kecil, bahkan tidak sampai 1 kotak. Sementara inputnya masih tetap normal. Itu artinya frekuensi yang tinggi tidak akan dilewatkan oleh rangkaian low pass filter. Itu akan ditekan atau bisa saja dihilangkan frekuensi yang tingginya. Tetapi kalau frekuensi yang rendah itu akan dilewatkan oleh low pass filter ini. Untuk percobaan kedua yaitu 700 Hz. Kita sejajarkan. Nah, dari sini sudah kita lihat sinyalnya itu sudah mulai berkurang. Gelombang output itu sudah lebih kecil daripada gelombang input. Alias mulai dari sini sudah ditekan gelombangnya oleh low pass filter. Dan percobaan ketiga 1400 Hz. Nah, kita bisa lihat di sini gelombang output sudah lebih kecil daripada input.
Artinya semakin besar input dari rangkaian ini, maka akan semakin kecil outputnya. Untuk percobaan selanjutnya 3500 Hz dan 9000 Hz. Lalu di screenshot gelombangnya dan juga digambar. Jangan lupa diberi keterangan temper diff, vapor diff input, vapor diff output, diff in, dan diff outnya. Kita lanjut ke pemasangan hardware-nya. Di sini kita ada breadboard, beberapa jumper wire, resistor, dan kapasitor keramik. Untuk peletakannya bisa disesuaikan dengan rangkaian yang asli. Jangan sampai salah kaki. Untuk yang gelang warna ungu itu untuk mengukur sinyal input, dan yang satu lagi kabel orange sebagai ground. Untuk probe positif kabel kuning itu dimasukkan ke antara resistor dengan kapasitor, dan groundnya disambungkan ke kabel orange. Itu ya, settingan yang mau dicoba. Yang probe abu-abu ialah probe dari function generator, dan groundnya disambung ke kabel orange tadi. Itu satu jalur. Sebelum mengukur, pastikan dulu rangkaiannya sudah betul. Jangan sampai ada kesalahan koneksi. Dan dilihat gelombangnya, bentuk gelombangnya untuk settingan 1 kHz. Sekarang sudah mulai diatur ke frekuensi 100 Hz. Kita bisa lihat gelombangnya itu sama dengan input. Gelombang kuning itu input, gelombang biru itu output. Amplitudonya itu sama. Dia artinya gelombang ini hanya melewatkan gelombang dengan frekuensi rendah. Lalu disetting lagi ke frekuensi 200 Hz. Lalu disetting lagi ke frekuensi yang mau diukur selanjutnya. Jangan lupa atur juga temper diff untuk memudahkan dalam menggambar gelombang. Dan di 4 kHz bisa dilihat gelombang output sudah mulai berkurang, sudah mulai mengecil daripada gelombang input. Baik itu untuk gelombang LPF. Lanjut di high pass filter. High pass filter itu akan melewatkan frekuensi tinggi saja. Untuk frekuensi rendah itu akan ditekan. Contoh percobaan pertama, kita beri 200 Hz.
Bisa kita lihat outputnya itu hampir tidak ada ya, walaupun masih ada sedikit gelombang, tetapi itu sangat kecil, bahkan sangat jauh dari inputnya. Ini artinya gelombang yang berfrekuensi rendah itu tidak akan dilewatkan oleh high pass filter. Untuk yang kedua 700 Hz, kita atur ke 700. Nah, masih saja gelombang outputnya tidak besar, dan begitu seterusnya sampai percobaan keempat 25.000 Hz. Kita ambil contoh, kita buat ke 25.000 kHz. Di 25 kHz ini kita bisa lihat gelombang outputnya itu hampir sama dengan input. Itu artinya semakin besar frekuensi inputnya, maka gelombang outputnya itu akan mendekati input. Gelombang output akan lebih besar jika inputnya dibesarkan juga. Tetapi ingat, gelombang output tidak akan lebih besar daripada gelombang inputnya. Walaupun kita masukkan sampai 100 kHz, itu amplitudo gelombang atau tinggi gelombangnya itu tidak akan melebihi gelombang input. Dia hanya menyaring agar bisa lebih rendah, tidak untuk lebih tinggi. Kalau lebih tinggi atau lebih besar, itu nanti namanya penguat. Sementara yang kita pakai di sini ialah filter, yaitu penyaring, yang pastinya akan mengurangi output gelombang. Persiapkan kabel jumpernya dan resistornya, juga kapasitor. Diletakkan sesuai dengan rangkaiannya. Kabel kuning itu sebagai ground, dan yang channel 1 itu sebagai probe untuk mengukur gelombang di input. Kabel negatifnya disambung ke kabel kuning, karena kabel kuning itu ground. Dan untuk channel kedua, probe warna kuning disambungkan ke antara kapasitor dengan resistor, itu sebagai output, dan groundnya disambung ke kabel kuning. Jangan lupa perhatikan function generatornya. Letakkan probe function generator ke input rangkaian. Pastikan sambungan sudah benar. Setting osiloskop supaya bisa memudahkan dalam melihat gelombang. Setting juga function generator untuk memberikan output yang diinginkan.
Untuk di HPF ini bisa kita lihat asal gelombangnya. Gelombang yang input itu tetap warna kuning dan yang output itu warna biru. Yang output itu terlihat besar karena di setting vapor diff-nya itu 100 mV. Kenapa di setting ke 100 mV? Karena kalau di setting sama-sama 1 volt, itu nanti gelombang outputnya tidak akan kelihatan jelas. Nah, untuk mengantisipasinya bisa dengan menyeting vapor diff channel 2-nya itu lebih rendah. Atau bisa juga dengan mengatur function generator yang levelnya ke level lebih tinggi. Seperti yang saya buat tadi itu, saya buat ke level 5 supaya tidak usah mengatur vapor diff-nya lagi. Itu untuk HPF. Nah, kita lanjut ke bandpass filter. Sekarang kita lanjut ke bandpass filter. Kita coba di 100 Hz. Nah, bisa kita lihat gelombang inputnya itu sama ya sesuai dengan inputnya lah. Nah, untuk gelombang outputnya itu dia itu lebih kecil dari input. Kita coba naikkan lagi frekuensi, misalnya 600 ya, gelombangnya naik. Dan kita coba lagi ke lebih tinggi, misalnya 10 kHz. Itu artinya gelombang bandpass filter ini dia tidak akan melewatkan frekuensi besar, alias frekuensi kecil saja. Nah, bedanya dengan low pass filter itu, bandpass filter ini bisa kita bilang agak melebar gitu. Dia hanya melebarkan frekuensi cutoff, sehingga gelombang yang ada di antara frekuensi cutoff itu lebih lebar daripada gelombang-gelombang HPF dan gelombang LPF. Untuk percobaannya dia sampai 25.000 Hz. Untuk video hardware bandpass filter, kita punya 4 komponen, 2 kapasitor, 2 resistor, dan beberapa kabel jumper. Letakkan komponen seperti rangkaian yang sudah ditetapkan. Perhatikan juga probe channel 1 dan channel 2-nya. Untuk yang gelang pink, untuk yang gelang ungu itu sebagai channel 1 untuk mengukur input, dan channel 2 itu pink juga untuk mengukur output. Jangan sampai kebalik ya. Function generator juga dicek. Hubungkan probe function generator ke input dan juga ke groundnya. Dan gelombang terlihat seperti yang ada di osiloskop. Setting osiloskop supaya gelombang itu mudah dilihat. Atur function generator sesuai dengan yang diinginkan.
Terlihat gelombangnya seperti ini. Yang channel 2 disetting ke 50. Yang channel 2 vapor diff-nya disetting ke 50 mV sehingga terlihat lebih besar. Tapi untuk di praktikum kita di modulnya ini lebih baik dibuat vapor diff-nya itu sama, jadi bisa kelihatan perbedaan gelombangnya. Sekian untuk video hardware-nya. Kita lanjut ke lembaran modul. Di sini ada tabel data, yaitu yang pertama LPF, low pass filternya. Untuk frekuensi 200 Hz itu V inputnya berapa, V outnya berapa, AV-nya berapa, dan desibelnya juga berapa. Untuk mendapatkan V input dan V output ada rumusnya di sini. Untuk V in ini dan V out ini. V in ini kan rumusnya VPP in bagi 2. Nah, nilai VPP in ini didapat dari sini. V per diff input dikali diff V input. Dapatlah sekian volt. Setelah misal contohnya 5 volt VPP in-nya. Nah, untuk nyari V in-nya berarti 5 volt dibagi 2, jadinya 2,5 volt. Berarti ada 2 rumus dipakai di sini untuk nyari V input. Begitu juga V outputnya. Untuk nyari AV itu rumusnya V output RMS dibagi V in RMS. Untuk V out-nya itu yang ini, dan V in RMS itu ada di sini juga. Dan nyari desibel juga ada di sini. Desibel itu gain, satuannya yang desibel. Jadi 20 log 10 dikali AV. AV-nya itu tadi yang ini ya. Jadi ini nanti pakai kalkulator. 20 log dikali 10 dikali AV. Setelah dapat semua, itulah hasil dari gain. Sebenarnya semuanya sudah ada di sini rumusnya. Tinggal dimasukin aja nilainya berapa sesuai dengan simulasi tadi. Dan satu lagi ada frekuensi cut off, yaitu frekuensi perbatasan tadi. Itu rumusnya 1/2V kali R kali C. R-nya itu sekian ohm, dan untuk C-nya itu pakai satuan farad. Tadi kan nanofarad ya, dirubah ke farad. Berarti itu nanti naiknya dibagi 1 juta. Itu untuk nilai kapasitornya. Yang HPF juga sama yang tadi, rumusnya sama. BPF-nya juga. Nah, untuk frekuensi cut off band pass filter itu rumusnya ini ya, 1/2V kali R1 dan C1. R1 dan C1 itu yang di sini. Ini R1, ini C1. Ini itu rangkaian high pass filter, dan yang ini low pass filter. Untuk low pass filter 1 dibagi 2V kali R2
kali C2 sesuai dengan ini ya, R2 ini, C2 ini. Jangan lupa satuan kapasitornya itu dirubah ke farad, bukan nanofarad. Dan untuk tugas itu sudah ada di modul praktikum, yaitu ini ada 3 soal dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, mungkin sampai di situ penjelasan dari saya tentang modul 5 filter pasif. Semoga semuanya bisa dipahami. Jika masih ada yang kurang bisa ditanyakan atau mungkin bisa dicari di browsing untuk lebih detailnya, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.